Nah, itu kesalahan awalnya dari cepok tadi, menambah-nambahkan masalah hadis kami. Itu yang jadi masalah awal. Baik saudaraku, jadi begini ya, kalau menurut saya mungkin beda-beda, walaupun satu jalur kita dalam kepercayaan tentang orang itu, ya jadi saya rasa secara pribadi mungkin saya juga tidak paham masalah itu, karena dalam kitab kita sebagai Kristiani atau kitab kami sebagai umat Kristiani tidak ada tertulis di mana sejarahnya Yesus itu berak, di mana dianya kencing, nggak ada. Jadi makanya saya bilang tadi ditambah-tambahkan nggak Pak? Pertanyaannya ditambah-tambahkan nggak itu? Itu hanya oknumnya saja yang kurang paham masalah itu. Nggak, itu kan nggak ada di Bible kan? Pertanyaan yang ditambah-tambahkan kan? Tidak ada di Bibelnya. Nah, kayak gitu juga cepot tadi, tidak ada di hadis malah ditambah-tambahkan. Nah, justru itu kita hindari hal-hal seperti itu, Pak. Karena di dalam kitab Kristen itu tidak pernah ada sejarahnya dituliskan masalah-masalah seperti itu. Selain daripada kebaikan Tuhan, bagaimana sejarahnya raja-raja terdahulu, dan seterusnya sampai penggenapan firman Tuhan itu menurut Nasrani. Kalau di mana dia itu berak, saya tidak tahu Pak, mohon maaf. Saya tidak bisa menjawab masalah itu. Dan bahkan pun dibawa di hadapan pendeta siapapun, pemukas-pemukas agama, tidak ada yang tahu di mananya beraknya. Tidak ada. Ya jadi kalau oknum tadi memperlintir masalah itu tentang istri-istri apa namanya ya Rasulullah, itu saya menyatakan itu salah persepsinya Pak. Jangan kita menjadikan suatu perdebatan yang begitu apa. Bukan salah Pak, menambahkan Pak, ya, menambahkan, menafsirkan seenak perut gitu loh Pak. Salah. Itu karena kan, dia menambahkan. Oke, Pak sahabatnya orang Indonesia bukan? Ya. Saya Indonesia Pak. Oke, kita saudara satu bangsa ya Pak. Ya. Beda iman. Terima kasih. Kami tidak saudara dengan akidah kami Pak. Ya. Itu harus dijelaskan gitu loh. Ya. Ya. Kalau saya saudara, ada Bang Juma, silakan Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa tadi rungkit? Bang, ini Sui sahabat Ananda ini tidak terima pernyataan abang yang mengatakan Yesus berak di mana. Silakan Bang Juma. Oh, silakan Gurunda. Oke, baik. Ya, jadi baik. Saya memahami ya, ketika teman-teman Kristen itu menolak pernyataan saya, pertanyaan saya gitu ya. Karena Yesus bagi teman Kristen itu adalah Tuhan. Tapi saudara juga harus paham Yesus itu adalah manusia. Sebagai Tuhan, ya dia tidak buang hajat. Tetapi sebagai manusia, dia sendiri yang menerangkan dalam Markus 7 nomor 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini yang diterangkan kemudian. Begitu juga ketika dia bertanya jawab di dalam kitab Matius. Bukan yang masuk, tetapi yang keluar, yang turun ke perut, keluar di jamban. Nah ini saya mengatakan bahwa sebagai manusia Yesus pasti buang air. Sebagaimana di dalam Ulangan 23 ada tata cara kemudian yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka ingin buang hajat. Ulangan 23 nomor 13, di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok ya untuk melakukan buang hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu kembali. Nah, ini sebagai manusia nih, apakah Yesus melakukan seperti ini? Bisa jadi, karena ini tertulis di dalam kitab yang Yesus juga imani. Nah, kalau yang tadi saudara siapa tuh penghujat itu kan menambah-nambahi, menafsir-nafsirkan. Padahal di dalam Al-Quran itu asbabul nusulnya cuma diterangkan sebatas istri Rasulullah keluar pada malam hari. Nah, sedangkan kalau dikatakan itu adalah murni asbabul nusul daripada penyebab perintah daripada hijab, banyak data di dalam Al-Quran yang memerintahkan kemudian secara terpisah untuk kemudian wanita itu berhijab. Contoh, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasal yuwaris sawatikum warishan walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah
la'allahum yazakkarun. Ini jelas ini. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan. Semoga mereka mengingat. Ini Al-Quran juga menjelaskan di Al-Quran surah Al-Ahzab yang tadi dia rangkaikan dengan hujatannya itu. Asbabul nusulnya saya sudah jelaskan, makanya saya minta pertanggungjawaban untuk dia baca. Tapi ternyata dia nggak baca, malah dia menghujat, ya sampah, ini aku nggak mau baca, ini sampah, kata dia. Lalu Al-Quran menarasikan, wa kulil mu'minat ya'dud min absarihin wa yahfad furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihim. Ini jelas perintah berhijab, jangan menampakkan perhiasan, perintah menutupi menggunakan kerudung dan seterusnya. Ini Al-Quran menarasikan jelas itu. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina gairi ulil irbab. Jelas itu. Nah ini dia, makanya saya katakan, saya minta dia baca supaya dia bisa menjelaskan perintah hijab itu asbabul nusulnya muncul di sini. Padahal ketika kemudian orang-orang munafikin ditanya, kenapa kau melakukan itu? Mereka mengatakan, kami pikir yang tadi itu adalah budak-budak perempuan, ternyata istri Rasulullah. Begitu loh. Maka muncul pertanyaan, Yesus manusia, di mana beliau buang hajat? Seperti apa dia buang hajat? Sementara dia manusia. Oh dia Tuhan. Sisi kemanusiaannya yang kita pertanyakan. Sisi kemanusiaan yang kita pertanyakan. Nah sekarang permasalahannya adalah, mohon maaf ini, mohon maaf. Ini edukasi, gokil tapi edukasi. Apa mungkin seumur hidup Yesus itu menahan hajat? Apa mungkin seumur hidup Yesus itu tidak kentut? Mohon maaf ini aspek kemanusiaan yang kita cerita. Gak mungkin kan? Maka berhentilah untuk menghujat. Berhenti. Tidak ada kebaikan yang didatangkan dengan menghujat. Datang tuh bahas Islam, bertanya tentang Islam baik-baik. Anda ajaran kasih, berikan contoh. Orang Kristen ajaran kasih, ketika ingin membahas Islam ada etika, ada moral yang diatur. Kemudian di Islam dari bayi mereka diajarkan Quran. Metode pengajaran Quran harus ilmunya bersanad. Orang-orang yang mau mengkaji Quran, mengkaji hadis, ada tempatnya di pesantren-pesantren. Bertahun, berpuluh tahun mereka mengkaji satu ayat suci Al-Quran, satu aja. Begitu juga hadis, dipelajari semua, matannya, sarahnya, sanadnya, perawihnya, dan seterusnya dipelajari. Dan itu adalah kaidah disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai. Baru kemudian menarik kesimpulan satu ilmu di dalam Islam, penetapan sebuah kaidah di dalam hukum Islam. Ini model Google, datang menghujat, tak berak-berak kata dia tadi. Ini kan menghujat, lalu apa keuntungannya? Ibarat anak TK baca buku sampul kedokteran, dia baca, habis itu dia buka praktek. Apa keuntungannya coba? Apa? Dipermalukan. Ketika saya tanya, apakah Yesus selama 33 tahun menahan kentut? Hujat kan itu jatuhnya, tapi fakta, menyakitkan, tapi kebenaran. Mau kayak mana? Dia 100% manusia katanya. Nah ini bang, makanya sejatinya penghujat-penghujat di Kristen itu ya dari Kristen sendirilah yang memberhentikan mereka. Kami umat Islam ketika membahas tentang Bible, kami berdata. Saya katakan kepada saudara, Yesus sendiri di Markus 7 nomor 19 tadi, ya dibuang di Jamban. Artinya Yesus memberikan satu arahan legitimasi, ya harus di Jamban.
Bagaimana dengan Yesus itu sendiri? Oh, dia tidak ini. Wah, buktinya dia makan. Buktinya dia disunat. Dia nete, artinya ada nutrisi masuk ke dalam tubuh. Berarti dia buang hajat, dong. Nah, kalau kita jadikan lucu-lucuan, kayaknya lewat mulut guruna. jangan, nggak mungkin lah. Beliau seorang nabi yang mulia. Nah, jadi nggak mungkin kemudian yang saya maksud yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ibu, tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil. Ya, jadi tidak mungkinlah kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa menggugurkan keimanan seorang muslim. Enggak, percuma. Itu akan hanya merusak ajaran Kristen itu sendiri kalau dibiarkan orang-orang seperti ini tetap ada di sosial media. Demikian, Bung. Terima kasih sahabat yang lain. Jadi saya izin ya tanggapi ya Bang Zum ya. Dikit. Ya nggak sakit hati kalau Paulus dibilang botak, ya udah aku kasih lihat aja fotonya. Ini Paulus lu botak, kata orang-orang Kristen. Tuh, terdiam dia. Ya udah aku kasih lagi foto-foto yang lain. Nah, Paulus tuh botak dari lukisan. Yesus lahir di kandang domba juga dari lukisan. Tuhan lu kawin juga dari lukisan gitu. Ngamuk dia. Pin, matanya aku dari Agatha. Apa tuh? Matanya jangan ke gua. Oh enggak, matanya gua melihat ke Taritung yang membuat tanduk gitu. Jadi kawan-kawan tolong, iman kalian itu datangnya dari dua ya, dari asumsi dan dari lukisan ya. Ingat itu. Dari asumsi dan dari lukisan. Christian Princess jangan ngamuk. Datanya ada Paulus lu botak. Baru botak nih Paulus lu. Oke, thank you. Silakan sahabat. Jadi izin saya tanggapi ya Bang Zum ya. Sebenarnya tadi mungkin saudara kita yang sedikit melenceng dari topik pembahasan awalnya di Komal sebelah tadi itu, saya rasa itu beda persepsi ya. Karena dalam kitab kita itu perintah Tuhan untuk membuang di jambang itu menunjukkan kepada orang lain, bukan pada dirinya. Di dalam kitabnya juga tidak tertulis di mana dia itu membuat hajat. Sama sekali tidak ada ayatnya, sama sekali tidak tertulis satu titik pun, tidak ada hurufnya Tuhan itu membuat hajatnya. Tidak ada. Jadi kalau saudara kita tadi yang memperlintir masalah apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zum itu, saya rasa itu manusia bego. Bagus. Seakan-akan menambah-nambahkan kitab sucinya sendiri. Itu saya bantah itu, Bang. Mohon maaf. Saya juga Nasrani. Saya tidak juga enak diperlintir masalah-masalah seperti itu. Karena di dalam kitab saya tidak tertulis masalah itu. Makanya tadi dari awal saya juga menyatakan, kita ini Muslim, kita ini Kristiani, sama-sama bersaudara sebenarnya. Bagaimana kita sekarang saat ini memberikan suatu pemahaman yang bijaksana dalam kitab kita masing-masing. Bagaimana cara kita ya mengaturnya dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita mengamalkannya? Itu yang lebih terpenting, bukan masalah perdebatan. Kalau kita jatuhnya ke sana perdebatan masalah seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi yang barusan keluar itu, yang bego-bego itu ya. Sekalipun Nasrani dia, tapi saya anggap bego karena tidak tertulis dalam kitab saya di mana Yesus itu berak. Mohon maaf. Jelas Bang. Karena tadi dalam kitab yang disampaikan oleh Bang Zum di situ sudah sangat jelas kok. Sudah sangat jelas di situnya. Bahwasanya itu istri-istri Rasulullah itu merupakan atau intinya menjaga dirinya supaya tidak diganggu oleh orang-orang munafik. Itu loh. Jadi kalau ada pembahasan seterusnya masalah itu ya itu bukan ranah saya untuk kesananya. Tapi yang saya tanggapi di sini tadi, kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah nabi dan tentunya kita tidak mau mengolok-olokkan seorang nabi itu. Bagi kami sebagai Nasrani, jelas ini saya menyatakan tidak tertulis dalam kitab kami sejarahnya di mana beraknya Yesus. Sekalipun dia lahir seperti manusia, itu hanya menggenapi firman Tuhan atau firman Allah yang tertulis dalam kitab-kitab kita. Tidak lain dari situ. Jelaskan? Apalagi Bang Asadu? Oh salah ya. Jadi sahabat Ananda, Gurunda aku dikit ya. Sahabat Ananda, jadi kalau dalam keimanan Kristen mayoritas, Yesus itu buang air besar atau Yesus tidak buang air besar? Saya tidak bisa menanggapi hal itu, Pak. Karena saya tidak pernah membaca. Saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah juga diceritakan. Sudah kan?
Kalau murid-murid Yesus gimana? Nggak pernah buang air besar juga murid-murid Yesus? Itu kan murid-murid Yesus. Jadi Yesus itu kita tidak bisa samakan dengan manusia biasa. Murid-muridnya itu hanya dihunjuk, jadilah murid saya. Sementara kalau Yesus, dia itu meminta supaya orang-orang yang dimuridkannya itu percaya kepadanya. Tapi kan di Yohanes 17 ada perkataan begini, Yohanes 17:22 ya. Ya. Di situ dikatakan begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi sudah punya kemuliaan juga yang kau berikan kepadaku. Jadi kemuliaan yang punya Yesus itu merupakan suatu pemberian Tuhan untuk manusia supaya tidak sama seperti binatang. Contohnya seperti akal sehat tadi, kawan yang barusan berdebat tadi dengan Bang Zoom. Itu saya anggap sebagai binatang. Binatang ya dia secara tidak langsung dia memperlintir, ya, dia memperlintir Tuhannya sendiri dan mengolok-olokannya dengan tidak sendirinya. Itu makanya harus ada. Gurunda tadi dialog sama binatang tadi, Gurunda. Kata kawan Kristen sendiri ini. Nah, itu. Bang sahabat Ananda, boleh syarrul bariyah. Jadi dia kita adalah seburuk-buruk mencari musuh. agak lain ini Bang Juma. Bukan kan kita di sini ya jujur. Agak lain. Bang sahabat Ananda boleh nanya gak? Abang sunat gak sih? Siap. Kenapa? Abang sunat gak sih? Saya disunat. Karena saya lain dia. Oke, lanjut. Yang nggak disunat lain bukan manusia kalau gitu. Itu sudah hukumnya disunat. Nah, tapi kalau masalah berak tidak pernah diceritakan tentang Yesus masalah itu. Tapi menurut abang saya ini, menyatakan seperti itu. Sebagai manusia Yesus tidak melakukan itu. Dalam kitab kami tidak pernah tercatat sejak dia menjadi manusia bahwasanya dia berak. Tapi yang tercatat di situ selama dia menjadi manusia, dia itu merupakan sebagai seorang guru. Artinya mengerjakan hal-hal yang positif, yang baik, yang bijaksana, dan untuk titik terakhirnya dia menggenapi semua firman Tuhan itu yang tertulis dalam kitab-kitab Nabi. Tidak ada sejarahnya. Tidak tertulis Yesus telah berak di Yerusalem, Yesus telah berak di Batam atau di Jawa. Ini yang saya tanya, menurut saudara, jangankan Yesus, teman-teman yang lainnya juga tidak ada tertulis. Iya. Menurut saudara, saya ini kira-kira menurut saudara Yesus itu buang hajat tidak? Kalau secara akal manusia, atau kita menyatakan dirinya itu sebagai manusia, mungkin buang hajat. Kok pakai mungkin, Bang? Ya. Maksudnya gini, Gurunda, mungkin pernah sekali dua kali gitu loh. Jadi alternatifnya begini, karena di dalam kitab juga tidak tertulis. Masa kelahiran Yesus saya juga belum lahir. Ya dong. Tapi dia manusia 100%, Bang. Ya, mungkin kalau sudah tercatat pasti saya jawab. Ada, Bang, di Jakarta dia berak. Ada, Bang, di Sumatera dia berak. Pasti. Tapi dia manusia 100%. Ketika dia dilahirkan, maka 100% dia menjadi manusia. Nah, itu dia. Tapi kalau masalah beraknya saya tidak tahu apakah dia berak atau tidak. Bahaya itu. Ya, itulah persoalannya, karena saya juga tidak pernah membaca dalam kitab saya bahwasanya Yesus sudah berak di Afrika, di Amerika, di Australia. Enggak pernah ada tertulis seperti itu. Jadi buat saudara saya, kalau ada oknum yang memperlintir itu, marilah kita sadar sendiri. Siapakah yang kita pelintir itu? Apakah manusia biasa ataukah itu nabi? Gitu. Bahaya itu, Bang. Siapa tahu cus buntu gitu. Nah, jadi Bang, saya yang makan, saya pertanyaan ke Pak Sahabat ini, kalau makan bakalan berak nggak, Bang? Ya kalau masalah itu, Bang, secara logika, secara biologi juga, ya, secara akal, pasti berak. Yang makan itu akan keluar lagi kan, gitu. Nah sekarang Yesus makan enggak, Bang? Sekali lagi saya menyatakan saya tidak tahu, saya tidak baca. Itu kan ada di ayatnya makan ikan goreng, Bang. Makan ikan goreng di mana sih? Ini kadang-kadang loh kita salah tafsiran jadinya. Jadi jangan kita pelintir dong. Oh, jadi makan ikan apa dong di Bible itu, Bang? Ikan yang mana, Pak?
setelah keluar itu kan sama murid-muridnya minta makan, Bang. Makan ikan bakar, goreng, Bang. ikan goreng. Di mana itu Pak? Ada nggak tertulis ikan gorengnya? Dia nggak tahu. Lukas 24. Iya, bunyinya bagaimana? Lukas 24. Kemudian murid-muridnya memberikan kepada Yesus ikan goreng dan sedikit madu, lalu memakannya dan meminumnya. Bisa aja ya, ikan goreng. Terserah Bapak lah bagaimana caranya. Ini Gurunda. Itu Yesus minta dulu itu, dia minta dulu itu. Mana Iya, dia minta ikan goreng. Dia minta makanan, lalu diberi ikan goreng. Iya, itu kalau Yesus nggak minta makan, nggak dikasih makan itu kawanku. Ya udah percaya ya. Lanjut Dan saja. ketika mereka belum percaya karena girang, Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Gitu. Kalau nggak minta makan nggak dikasih tuh. Jadi sebenarnya masa Yesus itu apa yang semua dilakukan itu merupakan sebuah teka-teki ya. Ini ya, sebuah teka-teki bagaimana mengajarkan semua manusia-manusia itu yang ada di bumi. Artinya dia mengajarkan hal-hal seperti itu atau memperlakukan hal seperti itu, dia meminta. Artinya dia mencobai umatnya itu apakah ada rasa kasih. Karena Yesus mengajarkan kasih. Tidak lebih dari situ. Mampukah manusia memberi kepada sesamanya kalau ada seseorang meminta sesuatu kepadanya? Jadi makan di situ tuh bohong. Makannya bohong, kiasan makan di situ atau gimana? Secara manusia kita akui memang makan, tapi secara ketuhanan, secara kebijaksanaan Allah itu dia memberikan suatu cara bagaimana menguji manusia-manusia itu untuk melakukan kasih terhadap sesamanya. Tuhan itu tidak pernah diuji gitu loh ya. Segala milik hartamu, kenapa nggak suruh minta harta aja? Kalau misalnya cuma kalau ada imanmu sebiji sesawi katanya, maka suruhlah gunung itu pindah ke laut, Reng. Apalagi dengan seluruh hartamu, bisa nggak kamu kasih? Ya kalau ikan goreng kan semua bisa. Nah itu yang seluruh harta itu loh. Ya, Harusnya kan gitu. Berarti itu sudah merupakan kasih istilahnya Pak. Artinya sudah memahami ajarannya tentang kasih. Gini poinnya, my bre, sahabatku, poinnya di sini. Kalau cuma pengen membuktikan kasih, mintanya hanya ikan goreng, nggak perlu Tuhan menjadi manusia, itu nggak perlu gitu. Kenapa? Ya karena ikan goreng semua orang bisa minta. Itu sudah menjerumus terhadap makanan itu Pak, kan orang rakus jadinya. Makanya ini lebih jelas Yesus itu apa ya? Yesus itu ya abis kan dia 3 hari di alam maut, ya capek lah dia kan, berantem itu dengan maut itu ya, lapar juga lah kemanusiaannya. Dia kan menolak waktu dia puasa, kan 40 hari dia puasa. Ya 40 hari kan belum mati 3 hari dia. Berapa? Kalau 40 hari kan itu sebelum kematian 3 hari. Iya, waktu dia puasa. Jadi dia dicoba iblis di situ kan. Pecahkanlah batu ini jadikanlah roti. Tapi Yesus tidak mau. Kenapa dia nggak bisa? Dia tidak mau karena dia dalam keadaan posisi puasa. Lah kan yang makan rotinya iblis, bukan Yesus. Apa iblis yang makan roti? Yang nyuruh pecahkan batu jadi roti siapa? Iblis kan? Iblis. Iblisnya yang minta makan, Yesus nggak ngasih. Yesus minta makan, murid-muridnya ngasih. Apa minta Yesus? Astaga, inilah kadang-kadang kita ini lo kawanku Lukas 24. Makanya begini, iblis itu mencobai dia pada saat dia puasa di belantaran, ya, di tanah. Nah, jadi ketika dia dicobai oleh iblis itu, dia tidak pernah goyah. Nggak ngasih roti. Iblis minta roti nggak dikasih.
Kapan iblis minta roti? Itu yang tadi batu disuruh jadiin roti. Saya menyatakan begini, sekali lagi perhatikan dan dengarkan. Iblis itu mencoba Yesus, katanya, pecahkanlah batu ini jadikan roti. Artinya, iblis itu mencoba Yesus dalam keadaan posisinya sedang puasa. Tapi Yesus menolak. Jangan pernah cobai Tuhan Allahmu. Sebab harusnya engkau sujud sembah kepadanya. Jelas? Nah itu dia sahabatku. Kan ini yang di sini bertentangan di sini tuh. Iblis minta roti ke Yesus. Yesus nggak kasih. Kenapa dia minta? Perhatikan, tapi Yesus minta makan ke muridnya ngasih loh. Muridnya ngasih loh. Yesus minta makan ya. Saya izin turun. Kalau begini perdebatannya saya izin turun. Jangan dibelok-belokin maksudnya lo kawanku. Keras lu. Janganlah. Ya. Bang Kores langsung diulti. Kan di Lukas 24, Yesus makan nggak ikan gorengnya? Makan. Makan ya? Yakin? Matius 15:16 apa kata Yesus di sana? Di 17-nya. Matius 15 ya, kita 17. Iya, ayat 17, data nomor 17. Matius 15 nomor 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tadi ikan gorengnya masuk ke mana? Ke mulut. Terus ke Perut. Terus ke dalam perut. Ke jamban. Inilah masih misteri ilahi Gurunda, misteri ilahi. Apakah yang keluar di jamban tadi itu bagian dari sembahan mereka? Waduh, Berarti. Coba kalau kita lihat, makanya Tuhan mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Jelas itu menyedihkan. Iya, soalnya kan gini Gurunda, Keluaran 29:14. Daging lembu, kulit lembu, kotoran lembu kan itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini perkataan Yesus bukan Yesus. Perut Yesus bukan Yesus. Nah, itu yang keluar itu. Itu deh. Janganlah ajari kita jadi penghujat. Aduh. Ini orang-orang nakal. Oke, silakan dinaikkan oten lagi atau diumumkan lagi, Dek. Pres. Soal penggalangan dana kita. Diskusi, silakan naik. Tadi banyak yang naik, giliran CP-nya kabur, mana pada gak ada yang minta naik. Andalan mereka itu. Itu. Andalan dikasih data Paulus botak marah. Ya. Kira Paulus rambutnya macam boyband apa? Kagak, Paulus lu botak, oi. Ternyata ujung-ujungnya kabur juga kan? Iya. Perkara buang hajat dipermasalahkan. Emang kenapa kalau orang gara-gara buang hijab, Pres? Gara-gara hijab. Bukan. Dia ngincer ke sininya, ngincer ke apa? Makanya itu ayat hijab turun karena kenapa? Orang-orang Kristen abad pertama juga waktu boker mereka bawa pecahan genteng buat cebok. Bukan, pakai daun. Mana dalilnya, Res? Jangan langsung Pakai daun. Daun yang lebar itu, daun apa sih namanya itu? Enggak ada daun di sana. Tunggu ya, nih aku kasih datanya ya. Aduh, astagfirullah. Pakai genteng lecet dong berdarah. Kamu gimana sih? Ya ini aja Kasih lihat datanya, Pin. Kasih datanya. Saya curiga loh. Siapa tahu usus buntu gitu loh. Soalnya nggak ada tercatat gimana buang hajatnya. Siapa tahu usus buntu. Kan nah, lihat nih. Toilet issue. Antropologis membuka semua cara mereka cebok. Nah, di sini kita lihat. Mana ya?
Gua buka dulu. Namanya Pesoy Ikhwan. Ini. Di masa-masa periode Yunani Romawi, sebuah busa yang dicolok ke kayu, namanya tersorium, digunakan untuk membersihkan bokong setelah boker. Apa namanya ini? Busa tersebut kemudian diganti dengan ember berisi air asin atau air cuka. Nah, gitu ya. Mereka cebok pakai cuka dulu. Kejam banget lu, Res. Nah, itu terus berikutnya di sini. Lalu author pun menyebutkan notes yang dimana ada yang digunakan fragmen berbentuk bulat dari keramik tuh yang diketahui bernama Pesoy. Yunani purba. Tunggu, terus mana lagi? Nah, itu udah dua itu. Itu apa sih, Bang? Cebok pakai cuka. Ada-ada aja. Ya, nanti di sini ini aku ada data lagi, Ikhwan. Kalau yang busa ini itu dipakainya berjamaah, bareng orang-orang itu pakainya gitu. Jadi orang udah pakai satu, pakai lagi, pakai satu, pakai lagi. Tapi kalau yang cebok pakai pecahan genteng ini semua orang-orang yang hidup di penjajahan Yunani ya begini gitu. Cuman kan kita nggak ke sana gitu, apa masalahnya? Nih Ikhwan, kalau pengen tahu gimana zaman-zaman Yunani itu boker ya. Oh iya, Jorok banget lu, Res, yang lagi Bang Juma lagi makan itu. Oh iya kah? Enggak. Nah, lo lihat. Enggak apa-apa, kan cerita-cerita dulu, dengarkan aja. Nah, lo lihat ini ya. Inilah cara mereka cebok di zaman pagan Roma purga tuh. Lihat. Toilet kayak kafe. Terus ceboknya mana? Nah, lihat ada air gak di sini? Bayangin. Nggak ada. Kayak lagi ngobrol ya. Selamat datang di kebenaran. Tapi itu kayaknya gabung perempuan sama laki-laki ya. Ya, itu ada yang duduk di bawah itu mau lap-lap dia tuh. Itu tukang lap-lap. Tuh, lihat tuh. Ini baru beres. Ini masih mikir ini. Ini gua itu yang pakai apa ya? Kan. Lu tahu nggak Guru Nazuma? Buset, agama kita dicecer terus, bre. Ya, gitu lagi nanti. Ini habis terguncang sama Gurunda ini. Oh iya ya, ini Yesus ternyata datangnya sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Nah, gitu. Ini korban-korban Gurunda semua nih, pada boker. Res, naik Res, awas tuh Res, jangan kabur lu, naik nih Res. Siapa tuh? Nah, ini gini, zaman Yesus bokernya kayak gini kawan-kawan, bareng-bareng mereka. Ada air nggak ada. Itu gabung lagi perempuan sama laki-laki. Oh, doubling, Mbak Elias, doubling. Saya mute dulu. Oke, di mute. Ini ada lagi nggak? Oh, banyak. Oh, lihat tuh. Oh, lagi boker berantem, bayangin. Kok WC-nya kayak duduk kayak gitu ya? Lah emang gini. Tuh. Sambil main-main pula itu. Woi, boker lu bau katanya. Itu boker lu. Ini ketawa ya. Rungkat lo nanti Res. Iklan dulu, Pin. Oh iya. Nunjukin. Ya Ikhwan ya, cukuplah kita ngobrolin boker zaman perjanjian baru kayak gimana ya. Pasti si Kores nanti kena peringatan deh tuh, yakin aku. Enggak lah. TikTok kan taunya boker itu tinju, aman lah. Selamat siang Elias Sitompul, Mbak Elias. Assalamualaikum Kak. Oh, Islam ya? Assalamualaikum. Islam ya? Kakak Ya, Islam ya? Cuma pengen disapa sama gurunda-gurunda semua. Oh, kirain Ya, Kristen. alhamdulillah Kak. Oke. Apa yang mau disampaikan? Sama gurunda-gurunda semua Kak. Ya. Iya, assalamualaikum saudari Ilsa Sitoma. Sitompul Bang, Sitompul. Gimana kabar? Baik. Iya Bang. Alhamdulillah. Cuma pengen disapa karena saya udah fans dari lama.
Oh ya, makasih ya. Bang Juma, Saudariku mudah-mudahan Elsia sehat Sitompul. selalu. Amin. Kasihan kali aku yang punya room ya, gak ada yang ini ya. Semoga sehat Nasib, selalu nasib. gurunda-gurunda semua. Iya, amin. Ya, Amin. amin. Terima kasih Iya. Bu, doa yang sama Bu Amin. ya untuk keluarga. Iya. Ya, cuman Udah kalian itu aja. Kak. Makasih dari naik. Oh, ini Ya. oke, Elsa ini Padahal yang mualaf lain yang atau punya gimana? room ya kan? Ya lah. Ya Mualaf kan? kan? Mualaf apa? Dari kakek. Bang. Oh, dari Mualaf kakek. dari kakek. Oh, masya Allah. Mau mualaf dari kakek. Ya kan, yang lain aku, yang disapa gurunda-gurunda ya kan? Yalah Mbak Elias ya. Ya, Kak. Bin Sar Udah miut. lama pengen naik, cuman kan terlalu ramai. Ya Kak. Ya. Oke ya. Bye bye. Bunda mau iklan dulu Bang Bunda. Juma. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang Juma. Makasih Mbak. Malah bilang makasih ke Bang Juma yang naikin aku. Nasib. Ya Ivan ya, aku infokan. Ini adalah hari kelima dari pembukaan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita PL yang sedang menantikan invasi darat dari pasukan Teletubbies. Kenapa Teletubbies? Karena warnanya biru kayak Tinky Winky, itu bendera mereka. Jadi silakan bisa disalurkan ke rekening BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Dan noreknya ini Ikhwan ya. Noreknya ini ya, noreknya. Tunggu, noreknya itu mana sih? Cebi ini ini. Noreknya itu 401 ya. 401 ditambah 3000 ditambah 17173. Aku ulang ya rekeningnya. 401 ditambah 3000 ditambah 17173. Oke? Jadi Ikhwan nanti di hari ke-7 itu insya Allah akan langsung kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di PL sana. Dan nanti kalian akan melihat salah satu buktinya itu bendera Apologet Islam Indonesia akan dipang-pangkan di PL, gitu Ikhwan. Stay tune. Nah ini aku juga sempat kepikiran ya kawan-kawan. Jadi di sini kan Taritung Panghujat itu iri, dengki dengan apa penggalangan dana yang kita lakukan. Aku pengen nyaranin, cuma ini udah ditolak sama Gurunda. Itu yang karisten cabang PL itu nggak usah dikasih makan aja. Biar karisten cabang Indonesia yang ngurusin itu. Cuma Gurunda menolak. Jangan, Pin. Gurunda menolak karena Islam nggak begitu, Ikhwan. Iya, aku juga ya nurut lah. Siapa tahu gitu kan, pas karistennya kelaparan gak dapet nasi kayak saudara-saudara Muslimnya, karisten di Indonesia kan sadar, oh iya ya ternyata di sana ada karisten juga di PL gitu. Oke? Bang Kores, Yes, bukan yes. buat beli ikan goreng kan? Enggak ikan goreng. Itu udah ada Kristen Binsar, Bang Juma dia mau mualaf. Mulai saya ini Kristen Islam. Dia bilang mau mualaf, Bang. Iya. Apa keluhan masih jadi antikristus, Bang? Naikin noten yang lain aja, Bre. Ya kenapa rupanya dengan dirimu? Kalau kamu nggak mau diskusi lagi tinggal syahadat. Emang Binsar udah nggak ini apa udah capek dia dialog tentang Yesus ya. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Alhamdulillah selesai juga masaknya. Jadi kalau di bawah nonton Bang Juma, Gurunda Juma, suruh naik nggak mau naik, gimana sih lo?
Tadi yang nantang Sama vaksinasi. ini ya, aku mau ngasih tahu untuk kawan-kawan Karisten ini ya yang membahas cebok 3 batu, kalian itu jangan menghujat konsep Tritunggal kami. Jangan menghujat konsep Tritunggal kami. Kami sakit hati ketika konsep Tritunggal kami tentang cebok 3 batu ini kalian senggol-senggol. Sakit hati kami. Pedih batin kami. Oh, lagian kan apa salahnya gitu loh. Kita aja dulu di kampung masih pakai daun gitu. Itu orang yang nggak ini tuh, nggak jelas. Bintang. Sakit hati kami ketika konsep hal seperti itu aja dipermasalahin. Tahu tuh Christian Princess Binsar tuh kelakuan. Oh dia, udah tahu lah. Makanya si Christian ini kan dia jual ya kita beli, banyak lagi kita belinya, dia satu kita bisa ribuan tuh. Itu loh. Yang bikin masalah duluan siapa gitu loh. Kalau nanya ya nanya. Kalau bikin masalah duluan, ente jual kami beli. Ya udah. Ya jadi mana keadaannya masih ini masih antikristus tuh dari kita ini. Masih lah bang. Masih dikit-dikit Gurunda. Mudah-mudahan bisa berhenti jadi antikristus menjadi pengikut Yesus. Ya bang ya. Iya. Aku lucunya Bang Jonathan sebenarnya. Jonathan Nandar ini dia kalau baca kitab itu kayak moyong-moyong dia. Kenapa itu? Oh itu dalang dia. Ya coba tanya langsung ke orangnya. Itu itu intonasi namanya, improvisasi. Contoh, Payomerelohim itu kan itu improvisasi itu. Saya kan orang Sunda, ngamumule budaya Sunda, yaitu pagelaran wayang golek. Jadi ya saya baca intonasi Torah dengan membaca seperti halnya ngedalang, itu tidak ada larangannya. Itu loh. Begitu, Binsar. Kalau saya orang Batak, mungkin saya akan membacakan Torah dengan logat Batak. Kalau saya orang Madura, saya bacakan dengan logat Madura. Kalau saya orang Jawa, saya akan bacakan Torah dengan mode Jawa. Karena saya orang Sunda, ya sudah. Yang penting apa yang saya sampaikan ini tersampaikan kepada umat. Begitu, Binsar. Paham? Ya, oke, Bre. Oke, teman-teman, mana nih agama Kristen? Kenapa giliran ada Gurunda semuanya pada takut? Naikin yang Kristen lah. Oh mungkin gini, mereka ada karena Gurunda semua yang di atas mungkin. Kalau cuma si Jonathan mungkin banyak yang naik itu. Bukan, mereka itu takutnya ke Bang Juma. Aku juga heran. Padahal gini kan sosmed ya, ngapain ditakutin? Diskusi aja baik-baik. Bang Juma baik kok. Lagian Bang Juma nggak bukit rekam kamu nih sosmed. Ayo tenai. Lagi tidur siang. Oke. Kau Binsar naik ke sini kalau gak mau diskusi kamu ngapain? Binsar. Tapi kan saya spesial lautan kesayanganmu. Babami. Mang teh. Baduat. Ayo. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Binsar mau parkir ya. Ayo. Yang mau mualaf silakan. Kok nggak mualaf aja lah kok Binsar. Mana nih Kristen? Mereka lagi menghujat di sebelah sini lah. Sini. Pertanyaan satu ayat aja panasan tuh, paten di bawah. Apa itu?
Kalau mau menghujat itu di depan Gurunda, di depan Kandayonat, Ustaz Yusuf, Akhian gitu. Menghujat itu depan kami sini gitu. Nah, Jadi iya, kalian mendengar counternya. Iya nih, kalian pengecut tau gak sih? Si CP kocak terdiam. Mana dalilnya Paulus botak? Hanya foto Paulus botak. Diem dia. Kores dapat foto Paulus. Saya sih Pak, dari kecil Kristen nggak pernah lihat foto dia loh. Keren Ya, banget sih ada gitu. Karena yang diimpor ke Indonesia kan cuma foto Yesus, foto Maria gitu loh. Kalau foto Santo itu jarang banget, kecuali Katolik ya. Kalau Santo Katolik banyak, tapi kalau langsung ke Paulus itu nggak pernah lihat juga sih. Santo itu apa sih? Orang kudus. Santo itu yang pastor itu ya? Oh, gitu. Bukan orang-orang kudus gitu, kayak kita kalau ditarik ya kayak ulama-ulama yang sudah meninggal tapi yang berjasa buat agama gitu. Pasti. Emang benar gak bro Kres? Oke, gitu kan? Ini menarik nih si Binsar nih. Bukan kayak apa ya kalau di kita ya? Enggak, Santo ngajar gak Santo? Kalau ngajar ya alim. Alim lah, kalau di Islam itu alim. Apa sih Santo? Ini bre. Tuh. Pastor. Main scan icon, Saint Paul icon, monastery icon tuh. Rambutnya itu kok sedikit banget, cuma di ada rambutnya di belakang. Ini sisanya habis. Di belakang mungkin berpikir dia. Dia lapangan golf itu, lapangan orang main golf. Tuh, dikasih foto kayak gini si CP ngamuk. Memang kenapa kalau botak? Lu kira rambut Santo lu kayak Sensaya gitu loh, berkibar-kibar, merah merona. Enggak, bre. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Wah, tadi malam di rumahku ngeri banget, oten banyak banget. Oh iya, di rumah ya? Dialognya langsung. Di room, bukan di rumah, di room. Oh iya, siap. Tapi pada kabur semua sampai jam 3. Kalau ini apa Pin? Bentar, gua buka nih. Yo, ya agama Kristen mau diskusi apa itu bangnya? Pin, kalau ini apa Pin? Siapa ini Pin? Itu kan agama apa bang? Romonya Katolik Ortodoks kalau nggak salah. Oh, Katolik. Tapi kok ada Chinese begitu? Ini gurunya Aderion. Dia ini adalah murtadin, langsung bikin denom. Gue bilang juga apa kawan-kawan, lo kalau masuk Kristen jalur Islam, lo itu langsung menjadi warga kelas pertama di dalam gereja. Iya, bahkan orang yang murtad ini, pengalaman saya ya, saya bukan pengalaman saya pernah murtad ya, ini pernah ada lah yang murtad ini, itu dijadikan menjadi kesaksian dan akan diundang di wilayah-wilayah gereja. Jadi di gereja itu akan menjadi saksi, dia bersaksi, ya itu, oh kalau saya dulu di Islam, makanya saya masuk Kristen begitu. Iya gitu Ikhwan, keren lah coba Pin, lu dekat Google ya, googling Epimanikion. Ini aja, siapa namanya? Akhian saja. Jadi artis gereja, iya. Epimanikion ini gelang penutup tangan, ini sering dipakai oleh para pendeta, pastor, penutup penggelangan tangan. Pada kedua pergelangan tangan episkop, presbiter dan diaken terdapat semacam gelang penutup tangan pendek dalam kurung seperti yang ada di tangan polisi lalu lintas. Maka itu Epimanikom namanya. Itu dalam kekristenan. Monggo Binsar di googling aja tuh Epimanikion. Si Binsar pura-pura nggak denger itu.
Iya. Dia pernah nggak dengar tuh. Gede, bentar besarin nanti balik lagi. Nih, kalau nggak percaya. Itu teman-teman Kristen nggak ada yang naik itu. Naikin lah. Tolong jawab Ada Binsar, cuman kau doang. Pada kedua pergelangan tangan, episkop, presbiter dan diakan dapat semacam gelang penutup tangan pendek seperti yang ada di tangan apa ini? Polisi. Lalu lintas. Polisi lalu lintas. Thank you, lanjut. Iya. Maksudnya apa itu? Berarti polisi ikut-ikut setelan pendeta gitu ya? Oh. Wah, Bang Kores jangan bawa-bawa polisi, Bang Kores. Itu datanya begitu. Soalnya yang ngomong itu polisi. Seperti itu gitu loh. Silakan gedein lagi Bang Jumanya biar akan pada naik nih yang pinter. Pada takut sama polisi. Heran. Kan nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi apologet. Nggak apa-apa. Ini Binsar. Binsar pura-pura butuh. Ya, kenapa Bre? Tanya aja lah Bre. Tanya. Apa ya? Ya. Oh begini, kan aku nanya ini aja deh. Kitab yang diberikan ke Nabi Isa itu sekarang di mana bro? Maksud saya bahannya gitu loh, barangnya itu gitu, kitabnya itu. Barangnya boleh ya? Nanya itu dulu, iya. Oke. Enggak, gini maksud saya, kenapa aku nanya itu? Biar kan contohnya siapa tahu bisa saya dapat infonya di mana. Mau contohnya mau baca apa gimana kan gitu, maksud saya bro. Iya, ngerti. Yo Gurunda, kitabnya Nabi Isa kemana sekarang Gurunda? Kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salam. Gurunda? Iya, Pin. Oh, bukan ini. Ini Burundi, ini bukan Gurunda. Burundi. Gurunda. Oh, Gurunda. Kasih ini jauh aja, dari Bang. perangkap tuh, Res. Kasih perumpamaan aja sama Binsar, susu dengan madu tuh. Jawab ya. Jadi gini, nggak melulu buku artinya ikhwan, Madre Binsar. Misalnya contoh kita ambil di An-Nisa ayat 24 ya. An-Nisa ayat 24. Ini gua open cam. Nah, An-Nisa 24 gua pakai ini aja deh. Ini. Nah, lu lihat di sini ya. Mana dia? Ini. Kitaballahi alaikum. Nah, di sini kan ada kata kitab ya, kitaballahi alaikum. Nah, kita lihat kata perkatanya. Nah, kitabah. Tuh, artinya apa? Dekrit atau ketetapan. Ketetapan. Oh ya. Terus? Nah, jadi ketika ditanya barangnya mana, ya nggak bisa karena ketetapan Allah bukan barang. Ketetapan Allah adalah apa yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya. Sehingga gini simpelnya Binsar kalau dalam Islam itu. Apa sih Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu secara general? Itu adalah wahyu khusus kepada salah satu nabi. Nabinya Allah. Contoh misalnya wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam namanya Taurat. Wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam namanya Zabur. Wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam namanya Injil. Gitu. Jadi nggak melulu bentuknya gitu. Itulah kenapa. Itu berarti yang diterima Isa itu bukan bentuk tulisan langsung kayak bentuk bahan kertas gitu ya bro ya maksudnya ya? Yes, exactly. Oh, oke ngerti. Ya masuk akal. Ya betul. Saya kira selama ya itulah salah satu selama ini yang saya pengen tanya juga ke teman-teman, ternyata penjelasannya emang masuk di akal sih sebenarnya. Sebenarnya bukan kayak tulisan udah tertulis dari surga tiba-tiba di bawah Isa gitu kan, bukan gitu kan konsepnya kan? Bukan gitu. Oke bro, thank you. Siapa yang bilang kayak gitu bang? Semua para nabi. Enggak, itu maksud saya. Itu makanya saya bilang itu
yang saya kira selama ini gitu loh, maksud saya, bro. Ya, bukan masuk apa-apa ya, bro ya. Aman. Aman. Itu mencerahkan gitu loh. Itu makanya di Allah itu berfirman di surah An-Najm ya, An-Najm. Nah di sini. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu kan. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan gitu. Ini kan nanti kita nemu nih preferensinya. Ini zaman gua ini ya, argumen jadul lah ini. Nah misalnya kita lihat di tunggu mana nih dia. Ini dia. Nah, bisa kita lihat di keluaran ini, terus kita buka lagi di sini. Nah ini terus ada lagi di mana dia? Nah ini lihat, perhatikan ya. Taurat, Zabur, Injil, tadi Al-Quran ya. Sekarang lihat, apakah yang ada dalam Nabi Muhammad SAW sama dengan tiga nabi lagi yang diberikan kitab. Perhatikan persamaannya. Ini Nabi Musa ya, ini Nabi Musa alaihissalam ya. Di Keluaran 4:12, ketika Tuhan ngobrol dengan Nabi Musa. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sama konteksnya ya, sama Nabi Muhammad ya. Iya betul. Nah, Nabi diutus gitu kan? Ya, kita lihat sekarang Zabur. 2 Samuel 23 nomor 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Zabur. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Sama ya? Nabi Daud nih. Tuh, perkataan Daud. 2. Sekarang yang terakhir Yesus, Injil. Iya, sama betul. Injil Yohanes 12. Merah, Yesus. Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Semua sama. Iya. Selamat datang di kebenaran, my bre. Gitulah, macam-macam kayak gitulah. Jadi tadi udah gua buktikan Daud, Musa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya kitab itu adalah memang yang keluar dari mulut nabi-nabinya. Kalau udah keluar dari orang lain, my bre, dalam Islam itu namanya hadith, atsor, dan khobar. Hadith itu perkataan Nabi, atsor perkataan sahabat, khobar perkataan orang-orang lain. Anjir, keren banget Islam, Masya Allah. Urutan-urutannya gitu harus jelas semua gitu ya, maksudnya bro, yang mana yang Nabi gitu-gitu ya. Iya gitu, supaya kita tahu perkataan siapa nih yang kita bahas, supaya kita tuh balik lagi, Islam kan tauhid dan syirik gitu. Jangan sampai kita menyetarakan perkataan manusia dengan Tuhan kita, bre. Makanya kalau betul. Lu lihat perhatikan ini ya. Ini kitab lu ya. Ini kitab lu, kita lihat nih. Kan di sini ada kisah Yesus, kisah di sekitaran Yesus. Nah, itu kalau di kita namanya sirah nabawiyah.
Nah, jadi perjanjian lama, perjanjian baru kalian ini yang menceritakan kisah orang-orang dari Kejadian sampai Wahyu itu sama dengan ini, My Bre. Tuh, ini Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah, iya. Nah, ini kalau direndengin sama kitab kalian ya sama-sama aja bentuknya. Ada dari zaman Nabi penciptaan, ini dari zaman Nabi Adam, ini nanti zaman nabi-nabi Israel dan Arab, terus Nabi Muhammad, ini kisah Nabi Muhammad, terus setelah Nabi Muhammad kisah Islam, habis kisah Islam nanti baru ke akhir zaman, hari kiamat, hari penghakiman dan surga di sini. Itulah. Aduh, jatuh. Jadi mentoknya perjanjian lama perjanjian baru di kami Islam itu setaranya sama sirah nabawiyah gitu. Kecuali kalian bisa mengambil semua perkataan Allah Bapa di sini lalu disimpan begitu aja, itu baru jadi itu baru jadi setara dengan Al-Qur'an lah, bisa setara sama Al-Qur'an. Kalau kalian mencabut semua perkataan Tuhan dengan meninggalkan semua perkataan manusia. Karena kalau kayak gini lagi kawanku, kita lihat ya. Misalnya Matius berapa ya? Matius 15. Kita lihat di sini Matius. Bukan. Lukas ini harusnya. Ini di Lukas menarik ini. Oh, Markus ya. Markus. Mana nih oten-oten? Ayo naik dong. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi. Silakan kalian naik, bro. Nggak usah takut. Kami gak makan pilih lawan Bang Juma, Kores, Kayu Satu Sup, yo. Dari tadi nggak ada naik ya? Emang benar-benar nggak ada itu? Masa nggak ada teman-teman ini yang mau diskusi? Udahlah, kok sadat aja lagi. Kalau saya dibilang mau berdebat, udah malas itu. Aduh, buat kalau aku dapat apa sih? Kalau aku mah udah mendingan belajar aja deh. Jangan menghujat gitu aja, udah belajar. Nah, saya punya pertanyaan. Setelah kamu kan udah malas tuh kamu bilang, berarti kamu sudah Oke, silakan Kores. Tunggu lihat ini. Nah, ini nih. Kalau kita nyampurin perkataan manusia dan perkataan nabi gitu, jatuhnya nanti begini, Bre. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini merah Yesus. Tiba-tiba kan ada kesimpulan nanti yang difitnahkan kepada Yesus. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kok bisa begitu gitu loh. Yang kayak gini-gini lah, Bre. Itulah kenapa dalam Islam itu Allah Azza wa Jalla firman-Nya itu tidak kami campurkan. Jadi firman-Nya Allah ya udah itu aja firman Allah, diem firman Allah. Teman-teman, mohon ini, aku boleh ini nggak? Aku mau bilang, aku mau bikin temanya apakah Tuhan nete, boleh nggak? Jangan Jangan ya, bikin stiker. Apakah Tuhan nete? Nggak usah ya. Oke, lanjut Res. Nah gitu, jadi kawan-kawan Kristen dan Binsar. Yuk, pertanyaan berikutnya apa, Bin? Ini aku ini bukan sih pertanyaan dari Quran gini, bro. Masalah yang perang ini gimana? Kita ini contohnya saya lihat, gimana lah ya, kasihan Palestina seperti ini. Pertolongan dari atas itu bisa kita gambarkan nggak seperti apa, bro? Maksud saya gini, dalam ikut campurnya Tuhan itu gimana gitu loh. Ya dan sekarang para bang gitu. Bukan dari Alkitabmu yang kutanya soal ini gitu. Kan jadi udah dari dulu perang nih, kita belum pernah lihat mujizat itu ada gitu loh bagi teman-teman di Palestina sana sekarang gitu. Oh ya, jadi dalam eskatologi Islam itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, bukan Allah deng, astagfirullah. Para umaro dan ulama kita itu mengatakan
begini, biasanya kejayaan Islam itu 100 tahun sekali datang gitu kan. Kita kan runtuh ini Kekhalifan Utsmaniyah 1924. Ya, anggaplah itu titik nol ya. Selama 11 abad, maka 100 tahunnya 1924 tambah 100 berapa? 2024. Nah, itulah 2024. Ini kan menuju 2024 nih, Binsar nih. Nah, untuk pembukaannya udah kita lihat sendiri ya. Kita lihatlah 2024 kejadian gak tuh? 100 tahun kejayaan Islam kembali kayak gitu. Karena posisinya gini. Misalnya ini gue pakai kura-kura ninja ya, kura-kura ninja untuk Palestina, Teletubbies untuk Israel, Ikhwan. Jadi mohon dipahami. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kita kura-kura ninja ini terus-terusan dirusuhin sama pasukan Teletubbies, yang gua harapkan dan juga gua takutkan itu adalah umat Islam bersatu nantinya. Nah di situ itu dulu pertama, umat Islam bersatu. Sehingga apa? Nanti yang kafir, negara kufar ini mereka pun akan mencoba menghalangi persatuan umat ini. Gitu, Bre. Nah, ya jadi kalau Islam tuh enggak perkara mujizat tiba-tiba wah tiba-tiba Israel punah kayak begitu. Enggak, Bre. Mujizat dalam Islam itu ada dalam ikhtiar kita, ada dalam usaha kita. Dan itu bukan dibilang mujizat, namanya maunah. Karena zaman mujizat itu zamannya nabi-nabi. Di kita namanya maunah, pertolongan dari Allah kepada orang-orang seperti kita ini. Nah itu tunggulah di 2024. Oh oke. Mantap. Oke bro ya. Binsar, apa yang membuatmu tidak mau lagi diskusi? Apa kamu sudah merasa, oh iya ya Islam itu benar? Apakah punya pemikiran seperti itu? Bukan, itu jatuhnya saya lihat kayak nambahin di dosa di kita, maupun dia Kristen apa Islam gitu. Kalau berdebatnya, apalagi udah saya kayak tadi sampai udah kembali menghujat, jadi kayak nggak beragama maksudnya. Kelihatan gitu loh, kayak takutnya kayak nambahin dosa gitu aja. Udah capek lah seperti itu, kayak nggak ada gunanya. Makanya saya bilang kalau kenapa kamu takut dosa, kan kalian udah ditebus. Nggak, kenapa kamu takut dosa, kan kalian sudah ditebus. Tebus apa? Nggak ada. Yesus nebus dosa, yang ditebus itu manusia dari dosa. Gimana sih? Udah. Yesus menebus manusia dari dosa. Artinya kalian kan udah enak, kalian udah ditebus ya kan dosa-dosa kalian. Apalagi yang ditebus manusianya. Contoh nih, aku terjebak di lumpur, yang diselamatkan itu aku manusianya, bukan lumpurnya gitu. Itu pun kau tahu. Pemikirannya itu ku. Nah itu pun kau tahu. Udah UTS nggak usah dipaksa. Gue lagi pengen cerita kura-kura ninja sama Teletubbies dulu. Biarin aja dia nggak mau. Kayaknya kekal banget ini. Semuanya. Ya, siap Kang Yusuf. Lama banget udah ceritanya dari zaman-zaman kitab-kitab agama-agama gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sambil nunggu teman-teman hotel lah. Iya, nanti kalau ada cerita ya ini baru kita gas ya. Nah, sekarang gini juga Binsar, posisinya itu. Lu coba pakai logika deh ya. Lu udah tahu peta West Bank sama Gaza, udah tahu? Kalau peta di kami bro, di Alkitab malah loh, setiap isi Alkitab yang buku nih pasti ada peta Israel loh malah. Makanya kan pernah teman bilang gini teman-teman, jadi kalau mau lihat Israel gimana ya lihat aja di belakang Alkitab gitu, pasti ada peta di situ gitu malah. Nah udah tahu kan Israel sekarang segede apa, Palestinanya segede apa, udah tahu kan? Iya betul, udah jauh banget. Seperti Presiden Turki aja bikin gambaran memang udah parah. Nah itu kan lu perhatikan, Gaza kan kecil banget ya. Gaza itu kecil banget. Coba lu pakai logika, kalau emang ngerusuhnya udah separah itu, kenapa nggak langsung diratakan aja oleh siapa? Oleh si pasukan Teletubbies ini. Kenapa nggak langsung rata? Itu rata sekali bisa itu kalau si Teletubbies mau. Tapi kenapa nggak mau? Tahu nggak lu kenapa nggak mau? Oke bro. Udah tahu kan?
itu nggak tahu lah aku. Kalau dari versi kami nggak ada memang. Soalnya kan rata-rata ya di kita dukungnya Israel saya lihat. Padahal ya kasihan juga. Masa perang didukung seperti itu yang gimana ya bilangnya ya? Yang ngebom yang ini kan didukung gitu. Kita bukan membela Palestina ya, bukan. Tapi yang kita belakan ini ya apa masyarakat yang di sono, masyarakat yang dosa gitu loh. Kristen juga langsung orang yang menyerang gitu. Kok pinter kamu, Binsar? Jadi gini, Sar. Kenapa Israel bukan jauh keluar lagi gua. Kenapa Teletubbies gak mau menyerang Binsar? Karena Kores, ada penghujat mau naik, Kores. Oh ya udah tunggu dikit. Guruna udah masuk pas banget. Jadi gini gua beresin. Sambil dinaikin. Bang Juma ada penghujat mau naik, Bang. Boleh. Mau ngapain dia? Gak tahu, mau menghujat. Nama akun kualitas. Yes. Nggak kenal. Gimana, Bang? Ya udah naikkan lah. Kalau aku itu dengerin omongan teman-teman. Kalau kata naik, kalau enggak. Belum kenal sama dia. Oh, belum kenal, Bang. Dia terkenal penghujat, Bang, ini dia. Terkenal di mana? Berkualitas. Yunani dan Palestina terkenalnya gitu. Ya ini aku kasih tahu dulu. Tahu sejarahnya nggak clean. Salah aja terus. Nah jadi gini, kenapa Israel Kristus, Bang? Oh ya, dah lanjut dulu. Takut. Masih antikristus Anda? Ngapa kalau tadi pun ditanya siapa pun nggak bisa nunjukin data? Masih antikristus Anda? Lo besok ditunggu siapa di CP? Dikik dia tadi. Dikik katanya. Kabur dia dikik, dasar roten. Burung dikik. Dikik dia login gak taunya kabur. Ngarang baluap. Dia apa? Bro Chris, nanti lanjut ya bro ya. Mereka dulu lah. Buka data. Oke. Masih antikristus saudara. Kau jangan sama-samain lah. Beda kak kita. Ya beda lah, kamu antikristus kok. Jangan kau samain Kristus sama Isa, udah beda itu. Ya memang beda. Yesus makhluk terkutuk di atas tiang salib kok sama dengan Isa yang manusia mulia. Udah beda lah, ya emang beda. Siapa kalian aja yang ngemis-ngemis mau disamakan? Kalian ngapain? Kalian. Buktinya kalau di Al-Quran disebut Rasul Isa, Rasul Allah. Isa disebut Rasul. Isa disebut Rasul di dalam Al-Quran. Tunjukkan silsilamu. Isa disebut Rasul di Al-Quran. Kenapa kata Rasul kalian ambil untuk Paulus? Kenapa? Isa disebut Rasul di Al-Quran. Kenapa kemudian di dalam kitabmu Paulus malah diambilkan istilah Rasul? Jangan kepedean udah bilang silsilah. Lucu. Rasul itu Isa. Udah bilang silsilah. Tidak malu. Kenapa pula kemudian Yesus disebut Rasul juga di tempatmu? Nanti kayak tadi suruh buka dalil, dibuka dalil nggak bisa jawab, merocot. Loh, apa yang tidak bisa kami jawab? Justru dia bawa data nggak bisa dia baca, kan lucu. Mau membahas Islam, mau menghujat Islam, giliran ditanya Yesus itu beraknya di mana dia? Lari. Ditanya Yesus di mana? Lari dia. Ditanya kenapa Yesusmu itu makan ikan goreng? Ya karena dia manusia. Sebagai manusia dia buang hajatnya di mana? Kan lucu kalian itu. Sudah tanya dalil ditunjukin sama dia. Kalau nggak cocok, kok pakai dalilmu. Oh ini. Lah saya kan bacakan dalilku. Saya kan baca dalilku. Mana ada kau baca cuma. Makanya jangan nyembah manusia supaya otakmu berfungsi. Iya. Manusia kok disembah. Bukan datamu. Ini asal-asal karena memang salah. Bagaimana kalian mau mengajari kami tentang Islam? Membaca kitab kami aja kalian nggak bisa. Membaca bahasa Yunani aja kalian nggak bisa. Soal membahas Islam. Masih ingat kau tanya Billy itu? Memisahkan, membedakan antara manusia dengan Tuhan nggak bisa. Membedakan antara garpu dengan sendok nggak bisa. Datang-datang bahas Islam.
Kalau Bang Juma bisa membedakan nggak nabi asli sama nabi palsu, Bang Juma? Bisa. Membedakan nabi asli Bisa. sama nabi palsu gimana, Bang? Kalau nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Mesias. Ayo, nabi palsu itu mengajarkan anti terhadap Yesus. Nabi palsu itu mengajarkan dirinya adalah Kristus. Nabi palsu itu mengarang buku sebanyak 14, tapi tidak diketahui dari mana asalnya bukunya. Nabi palsu itu adalah ahli kitab. Nabi palsu itu orang Farisi. Nabi palsu itu menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya. Nabi palsu itu mengajarkan manusia menyembah Yesus. Nabi palsu itu pergi ke seluruh bumi, tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah nabi palsu itu. Jangan ngomong doang. Nabi palsu itu pergi ke seluruh bumi, ikutnya tidak mengaku Yesus. Itulah nabi palsu itu. Mana? Kerasukan dia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Tahu nggak konteksnya tentang apa itu? Jangan ketawa kau ditanya. Gitu baru namanya bawa data. Dengarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Nah, untuk membuktikan kamu itu antikristus, penganut ajaran nabi palsu, saya tanya samamu, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawab. Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawab. Kau masih mau nggak sama kiamat lagi? Masih ingat sama kiamat? Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Kau mesti bahas. Gak bisa dia jawab. Gak bisa. Karena ketahuan kamu itu antikristus. Coba. Gak bisa. Saya bawa data. Saya bacakan data. Saya paham Bible. Tadi si penghujat itu bawa data. Tidak bisa baca data. Itu namanya buta. Saya ketika membawa data, saya bacakan datanya. Maka muncul pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Untuk supaya kita mengetahui bahwa kamu itu pengikut nabi palsu. Begitu. Tahu kan? Beda suci lagi doi, kan sama-sama yang kita. Kalau nabi kami siapa yang menyamanyamakan? Kamu yang menyamanyamakan. Kau menyebut rasul, kau menyebut nabi, kau menyebut Roh Kudus, kau menyebut mujizat, kau menyebut berkat, kau menyebut kitab, kau menyebut Allah, kau menyebut istilah-istilah dalam Al-Quran seperti ayat dan yang lain-lain. Berarti kamu yang menyamanyamakan. Kamu yang menyamanyamakan. Al-Quran kami, Alkitab kami ada dari abad ke-7. Sementara lembaga kitabmu baru muncul di tahun 1954. Berarti siapa niru siapa, kan begitu. Apalagi 1928 gua bilang itu. Blogspot gua bilang lagi itu. Biblemu itu baru ada di negara ini resmi lembaganya tahun 1954. Lebih dulu Indonesia merdeka daripada kitabmu. Parah. Sementara kitabku ada di abad ke-7. Sudah berapa tahun itu kitabku? Sudah 1400 tahun. Sementara kitabmu baru ada 50 tahun usianya. Malu kasihan. Kasihan dia. Kasihan kan? Kasihan tidak punya malu gitu.
Nama aja. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu pergi ke seluruh bumi, tidak mengaku Yesus itu manusia. Itulah antikristus. Nah sekarang saya tanya, kamu mengaku nggak Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Kamu ngaku Yesus itu apa? Data gimana? Ini kenapa dia bicara sendiri? Kenapa dia? Katanya gini, gue udah jawab pakai data kalau salah, katanya gitu. Nah ini saya punya datanya ada. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, woi. Oh, dibuka datanya. Kenapa gitu. dia? Ngomong tuh jangan hola bala, orang nggak ngerti. Oh ya. Habis makan apa dia? Kamu makan kalomang barusan? 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Kita buka ya, kawan-kawan. Ngomong apa orang itu? 2 Yohanes 1 nomor 7 nih sini. Ya itulah. Ambil di Quran, Bibel. Ada yang Kores. ngerti. Jawabannya ambil di Quran, jangan di Bibel. Sebab banyak, tunggu dulu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini data ini. Baca lagi Itu adalah si penyesat dan antikristus. ada jawaban itu, damai sebelah kau. Kalau kami jelas. Nah inilah jelas. Ambil jawaban dari Quran. Ambil jawaban dari Quran. Kalau di Quran Nabi Isa itu hamba Tuhan dan yang diciptakan. Isa itu bukan Yesus, Kores. Iya kalau bukan Isa, kalau bukan Yesus bukan Isa, kenapa kau minta di Al-Quran? Kalau Aneh. Yesus bukan Isa. Tapi coba kau terangkan di Al-Quran. Dasar. Makanya jangan disamakan Yesus sama Isa. Kalian kan Ya makanya lu nggak boleh pindah ke Al-Quran. Iya makanya aku lihat ada nggak Yesus di Quran? Ya nggak ada. Lucu. Ya udah kalau begitu jangan Terus kenapa kalian yang ketika yang udah bilang kalau yang menolak Yesus Kristus datang sebagai manusia, mereka itu antikristus karena kenapa kejam-kejam? Serupan semua nih. Iya itu. Kenapa pada ceritakan tentang kalian? Ya Nah ini Yesus telah datang sebagai manusia, kami mengakui Yesus makan, Yesus boker, Yesus kencing. Kenapa itu? Kenapa dia itu? Kenapa? Jadi kalau Yesus Kristus bukan manusia, dia apa? Gurita? Apa? Kambing? Apa dia? Dia kan datang tadi sebagai manusia katanya. Sebagai manusia udah ya? Kenapa dia mereka ini? Kenapa ada apa mereka ini? Bala-bala. Kesurupan. Kesurupan dia. Slip boy. Kesurupan. Yang kesurupan itu Bang Zuma, orang yang nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan itu yang kesurupan. Nah, ini tidak mengaku sebagai manusia ini. Ini. Yesus diaku sebagai manusia. Yesus telah datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Dari mana itu? Nomor 7 ini. Ini kita mengatakan kalian itu antikristus. Jangan baca satu ayat. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Antikristus. Ayo. Sakit. Penyesat. Sakit. Coba saya tanya. Ini yang apa nih? Coba saya tanya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Apa lagi? Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Udah beda silsilah kan kau kemudian beda silsilah kita, udah beda silsilah. Beda silsilah orang gila. Udah turunkan si gila itu. Apa Iyalah. Buktikan aja perjanjian lama Yusuf punya istri Maria. Orang gila, gila aja kau sendiri sana. Itu bukan menghujat tuh, itu kesurupan namanya itu. Orang gila. Makanya kurangi makan guguk. Jangan cuma menggonggong gak ada ilmu. Nah, lari juga. Takutan. Gak bisa. Setannya keluar, iblisnya juga ikut. Takutan mereka. Penyesat itu, antikristus itu yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Itu antikristus. Dasar.
Ditanya Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya antikristus dong kamu. Aneh. Jos. Datanya sudah jelas. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu antikristus. Tanya orang Islam, Yesus itu datang sebagai apa? Manusia. Tanya Kristen, Yesus itu datang sebagai apa? Tuhan. Siapa yang antikristus di sini? Kristen. Dasar tembakau basi. Tadi ajarin pun. Si Proba. Lanjut, ini ada telepon dari Pak Jokowi, tunggu ya. Siap, salamin Gurunda. WA aku suruh balas gitu. Tapi ini kenapa ya? Yang naik-naik ini oten-otennya gak berilmu gitu ya. Kalau otennya berilmu ya kayak si Binsar, gak mau diskusi lagi. Udah tahu dia bahwa Yesus itu manusia. Ya kan Binsar? Binsar, jangan pura-pura budak kau. Yo, yang teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang Kristen ya jangan jadi batu. Cobalah ya. Padahal banyak ya ini antikristus nih. 1 Yohanes 4 nomor berapa ya? 3 kalau nggak salah. Kalau diskusi baik-baik enak loh, santai gitu. Jangan mengucap. Ini dibilang Kristen suruh naik, Islamnya minta naik. Oh, dia ya udah, buktikan lewat Al-Quran. Oke, lewat Al-Quran udah bisa begini. Loh, bukan Isa, Yesus. Nggak ada Yesus di Al-Quran. Terus ngapain minta di Al-Quran kalau udah tahu nggak ada? Aduh. Modal congor ya. Pertanyaannya gampang, Res. Paulus itu nabi atau rasul sih? Ya, Paulus di Bible. Paulus itu apostolos. Ya utusan. Pertanyaannya ya, bukan utusan, Pak. Pin. Nabi atau rasul gitu. Ayo mainan. Itu aja ya. Jawab dulu Pikiran pusing tidak karuan, belum diskusi kok oten kabur duluan. Bisa bikin lagu tuh enak tuh. Lagunya bagus. Tapi bagus diam ya bang. Tahu aku bang tujuanmu. Lu kemana aja ten? Anak orang kok dituhanin ten? Itu akal nyelip di mana teh? Kudu jangan ya anggurin. Tuh. Oh ini pada ini ya. Ini. Ya udah dilanjut ya. Jadi kawan-kawan Muslim, Binsar dan kawan-kawan Kristen, kalian harus ngerti Israel lagi. Siapa namanya tadi itu? Teletubbies itu kan adidaya. Dia salah satu negara yang mempunyai nuklir loh, Ikhwan. Salah satu negara yang mempunyai nuklir juga, walaupun tidak sebanyak Amerika dan Rusia. Kenapa tuh nggak bisa meratakan kawan-kawan kita kura-kura ninja yang wilayahnya cuma segede upil gara-gara dicaplokin semua sama Teletubbies? Itu kalian harus paham. Karena ini Ikhwan ya, perhatikan ini. Karena mereka tahu sekalinya Gaza rata, umat Islam bersatu. Itu yang mereka nggak mau gitu. Itu yang mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Karena populasinya Israel kan udah sekitar 80% berada di Israel.
Ya itu rata itu Israel kalau misalnya satu umat Islam udah unite ya dalam satu ukhuwah, dalam satu visi gitu, meratakan siapa yang menzolimi mereka. Itu yang mereka nggak mau, itu yang mereka takutkan. Makanya cuma disenggol-senggol doang. Karena mereka melihat kalau disenggol-senggol doang umat Islam tidak bereaksi. Oke.